lagi. Apakah ini bakal menjadi puyah untuk Evos Divide lagi dipermudah karena kalau lu perhatiin Beyond mungkin jatuh knockdown tapi dia bakal coba langsung diras oleh 05. 05 sudah di depan mata. Bakal langsung surprise attack. Udah kelihatan ada yang jump shot. Rama A bakal dikagetin. Ada Steffi udah buka keluar juga. Di atas satu lantai turun ke bawah jebekan lifetime launcher. Menuju ke arah observatory. Di mana sepertinya gesekan harusnya akan terjadi di arah Onyx Olympus dan juga First Rider seperti biasa. Tapi Gardu lebih dulu terculik oleh seorang Souza dengan Thompsonnya di sana, Julia. Aduh, Souza berhasil menumbangkan satu orang. First blood presented by BCA tentunya yang kita lihat tadi ya. Di sini juga ada Rosugo yang nampaknya bertemu dengan Madura Prime. Tadi gue lihat di Sentosa ada dua tim yang turun langsung bareng. Kenapa dengan Bermuda kedua kita? Kita lihat Bermuda pertama benar-benar adem banget dari segi drop zone. Tapi Bermuda kedua kita lihat banyak banget tabrakan yang terjadi di fase early phase kita kali ini. Dimana kita dari seorang Ikal dengan Skarya coba berlindung di balik satu gol, namun nampaknya masih belum terlalu maksimal serangan yang diberikan ke arah seorang Mario nampaknya Ajis Fan. Yes, gue suka banget gimana Ikal nge-handle kesempatan ini menjadi berharga banget. Waktu yang dia gunakan ini jadi lama banget dan ini bakal bagus untuk teman-teman dari FR karena dia bisa collect info. Oke, ada satu player di depannya persis yang artinya itu lawannya yang paling berdekatan sama drop zone awalnya. Sekitaran Bermuda udah pasti GRC dan double kill. Tentunya presented by Samsung Galaxy A series. Masih ada Jebaku, serangan tapi pada akhirnya memang Mario bisa melalui kesempatan yang emang udah tercipta dari arah seorang Ikal dan Ikal pun sudah diculik begitu saja walaupun ada pertolongan dari Dark Call yang sedikit terlambat bisa gue bilang Julia. Oke, tapi tadi kita lihat ya Dark Call akhirnya menerima informasi dari seorang Ikal yang berhasil di pick off oleh Mario. Oke, Mario bisa pick off Ikal tapi informasinya nyampe ke teman-temannya yang lain yang berdekatan dengan dia. Sementara yang rugi menurut gue adalah dari Mario. Dia sendirian, gak punya backup dari teman-temannya. Jaraknya cukup jauh. Cuman kalau kita lihat pergerakan dari First Rider Eclipse kali ini cukup bijak kalau menurut gue. Ya. Karena dengan satu orang yang jaraknya sejauh itu, teman-teman First Rider Eclipse gak mau membuang waktu looting mereka untuk mengejar satu orang aja. Ya. Dan pergerakan dari FR di sini boleh gue bilang harus dipatenin dari sekarang. Karena kalau enggak, Kempon itu bakal diambil Ses. Kayak kalau kita lihat Bermuda yang tadi, itu udah di-secure sama Ses. Tiba-tiba RRQ datang, nge-retake, dan tiba-tiba ada Eko juga udah secure rumah sabun gitu. Dan itu skema yang terus terjadi. Anyway, UAV, drone, presented by BCA. Jadi kita bisa lihat gimana kondisi dari RRQ Kazu yang memang seperti biasa akan menguasai Factory, Pochinok, dan juga Mars Electric Julian. Oke, ada beberapa tim yang akan menguasai daerah Pochi kali ini. Mars Electric juga cukup berdekatan, tapi RRQ sejauh ini masih cukup aman dengan resource yang gue rasa masih belum cukup maksimal untuk Pac-Man dan Razor, bahkan belum punya helm sama sekali, cukup berbahaya. Gue rasa harus segera diantisipasi secepat mungkin. Tapi Island of Gods, gue melihat di round pertama tadi Bermuda, Island of Gods sempat kehilangan keseimbangan mereka dari segi ofensifnya. Jadi gue rasa di round kedua kali ini mereka akan lebih sabar lagi dalam bermain. Nah, kalau ngomongin tentang sabar nonton gak mungkin, gak ngemil gitu kan. Lu harus sambil ngemil biar perut lu gak bersabar lagi gitu kan. Langsung aja pakai promo dari kita, yaitu ada diskon sampai dengan 50%, langsung pakai yaitu grb.to/ppe atau kalian bisa scan barcode yang ada di layar kaca kalian. Intinya nobar PPE harus sambil order Grab Survivors. Diskonnya 50% tuh tadi bisa kalian lihat di grb.to/ppe. And then OP Griffin ini menarik banget karena dia sebenarnya punya dua variabel drop zone yang mana dia bisa turun di Sentosa, tapi karena dia tahu pesawat datang dari arah Capton, sangat besar kemungkinan di Sentosa bakal ada tim lain yang datang ke sana juga, makanya dia ambil jalur tengahnya. Mengingat dia sebenarnya secara leaderboard lagi ada di papan kiri. Masih mungkin peluang untuk OP Griffin survive stay di papan kiri dan itu bagus sampai di match terakhir harusnya. Ya, harusnya itu bagus buat di match terakhir. Gue setuju banget sama Ajis Fan. Tapi kita pindah dulu ke Rimnam Village di mana ada OP Griffin kali ini. Masih lengkap 4 pemainnya, masih belum ada pergerakan daripada OP Griffin itu sendiri. Mengingat tadi di round kedua round pertama mereka harus terkena sedikit cutting rotation daripada musuhnya, yaitu Galaxio ya tadi ya. Jadi kali ini gue rasa OP Griffin gak mau membuang waktu. Ketemu lagi loh. Ketemu harusnya. Pasti ketemu. Akan jadi rematch. Dan gini, kayak dari arah kill box-nya juga selalu mengincar gitu ya kan kondisinya. Emang itu benar-benar harus diperhatikan secara kill box sendiri karena kalau misalkan sampai berada di radar tersebut bakalan yang namanya terancam. Sayangnya Rosugo Academy tadi itu kepick jauh banget gara-gara ya itu tadi early fight yang ada di area Sentosa yang nggak sempat kita pantau gara-gara tadi kita juga disoroti FR dan juga GRC tadi pick off di awal gitu ya. Benar, Rosugo dan Madura Prime yang tadi turun bersama
bersamaan. Tapi di sisi lain nampaknya ada Galaxio yang kali ini sudah melihat ada pergerakan daripada teman-teman Island of Gods kali ini. Azrael dan juga Jafra kali ini coba untuk melakukan upaya retake terhadap compound yang ditempati oleh Galaxio. Namun gue rasa dari Galaxio gak akan semudah itu bisa direbut tahta pertahanannya oleh Island of Gods. Ya, karena gini, Island of Gods adalah salah satu tim yang menurutku cukup dewasa untuk mengalah drop zone yang udah bertahun-tahun dari zaman dia juara Asia. Di Clock Tower tiba-tiba ada tim sekali bergalaksi Horfus. Dia sadar capability dari tim ini. Dia nggak mau ambil resiko untuk konyol di early game. Apalagi ini panggung besar dari Piala Presiden Esports 2022. Sayangnya, Onyx Olympus kelar dia dari arah Cape Town. Dia akan bertemu dengan RRQ Kazu. Sang kapten mengenai si Ekinnya juga sudah terkikis dari kejauhan. Kelihatan berbahaya sekali kondisi sang kapten kali ini karena Glue Wall pun udah bakal dikikis. Darkol dan juga kawan-kawan FR bakal datang turun gunung. Siap meramaikan area Pocinok juga Gardu. Setengah darahnya kekis dari belakang Gardu hati-hati. Masih bisa selamat tapi Gardu. Sayangnya terpick up di sana oleh kapten Legalot. Wow. Gila kapten terkuat di muka bumi emang gak kaleng-kaleng. Kita lihat dari segi positioningnya juga dari Legalot cukup tinggi dan cukup luas visionnya. Tapi Pac-Man, halo, satu flanking. Penjepitan mulai dilakukan kali ini oleh teman-teman di RRQ Kazu. Di mana granat sudah mulai di-spam ke Onyx Olympus. Mau kemana? Tersandwich sudah kali ini menjadi Krabby Patty kah? Teman-teman Onyx Olympus di mana Shane Shockwave yang berhasil connect Pac-Man dengan Mengsaifirnya coba untuk memberikan serangan terhadap Onyx Olympus. Tapi hati-hati, di depan masih ada orang lain. Pac-Man kali ini kan cukup berani membuka jalan. Tapi ada surprise attack dari seorang Razor kali ini yang mampu mendoa salah satu dari tim Onyx Olympus. Namun First Riders mau join jadi orang ketiga kali ini Ajis. Wah, ini hal yang gak bisa diremehin dan RRQ harus ganti fokusnya sekarang juga. Karena sebenarnya hampir semua dari Onyx itu udah selesai. Walaupun ada Puya yang sempat di-revive. Tapi di sini Kapten juga udah bakal harus ganti fokusnya sekarang juga. Dia udah lihat ancaman itu. Satu player langsung dihabisin. Dan gak ampun-ampun. Benar-benar dibikin ke arah lobby sekarang juga. Akhirnya ini semua bisa terdelay, terorganisir dengan baik. Walaupun harga yang harus dibayar adalah 2 nyawa dari RRQ Kazu. Dan tiba-tiba surprise attack datang ke arah Razor di sana. Mulai coba mengamankan momentum dulu. Coba ulur dulu temponya sambil memaksa dari FR turun ke bawah. Sepertinya udah ada suara gedoran peluru. Masih belum notice ada seorang Razor. Tapi Lozi akan menjadi korban dari Gare di sana. Mau datang tapi malah ketukar. Ikal kehilangan 2. Seorang Lozi di sana juga jatuh bersama Darkol. Masih coba revive. Pada akhirnya Onyx Olympus sayangnya harus dipulangkan ke arah lobby di peringkat ke-11 dilihat. Aduh, tapi tadi hampir loh. Hampir First Riders di absen sama Gare seorang diri. Sepakat. Karena masuknya 1 per 1. Yeah. Itu untung. Mereka backupnya cepat. Mereka cepet sadarnya gitu. Coba kalau lumayan lama ada delay sedikit, mungkin itu dari Gare bakal melakukan clutch play. Tapi kita lihat dulu replay. Presented by Code Shop kali ini. Ini momennya. Lozi masuk sendirian. Iya. Untung di luar ada temennya. Itu. Kalau enggak, lu bakalan di absen kayak Bu Guru tuh. Bener, tapi gini, gue ngeliatnya pas udah FR masuk ke dalam sini, kesempatan untuk dia di absen sama dari Onyx Olympus sebenarnya semakin tipis. Karena apa? Karena Onyx udah bener-bener ke pojok Julia. Kan di dalam cuma ada 2 orang tadi. Benar. Dan itu jadi kendala untuk Onyx Olympus. Gini, lu mungkin bisa survive di dalam kamar. Tapi kalau pas lu keluar dari bangunan rumah pos kecil merah itu, masih ada RRQ juga Julia. Dan kebetulan akhirnya momentum itu malah dimanfaatkan untuk RRQ cabut menjauh dari area tersebut biar dia selamatin placement. Iya, selamatin placement itu berbahagia di atas penderitaan Onyx ya. Kalau kayak gitu jatuhnya. Tapi itu adalah strategi pemanfaatan yang cukup baik, pembacaan situasi dari RRQ Kazu yang akhirnya bahkan dia bisa ngehidupin lagi temennya gitu kan. Itu menjadi satu advantage untuk teman-teman dari RRQ Kazu, mengingat ini menit ke-9 masih 10 tim yang tersisa. Berarti ini tempo permainannya cukup lambat walaupun early pace-nya tadi sedikit lebih aktif ya daripada Bermuda yang pertama. Kita tadi lihat minimap, sempat lihat minimap. Itu di Central Circle ada 4 tim dan bahkan First Rider Eclipse kali ini 6 poin eliminasi. Ternyata bakal ditumbangin 1 orang, itu seorang Darko. Sang kapten kali ini membuat 3 player yang tersisa harus cukup respect terhadap musuhnya, mengambil jalan agak sedikit memutar, nggak mau terlalu polos, harus respect terhadap teman-teman daripada tim Madura Prime. Dimana di seorang Rado sudah mulai membaca pergerakan tersebut, bakal coba dicari sama teman-teman daripada tim Madura Prime. Kali ini Amora dan juga Ospora sudah mulai bersiap untuk melakukan setup serangan terhadap First Rider Eclipse yang coba menjauh dari arah Madura Prime itu sendiri aja. Ini sebenarnya agak sulit untuk FR jujur ya, karena kalau ngelihat FR lagi dihantui sama Madura Prime,
tiba-tiba di depan udah bakal dihajar juga. Apalagi sekarang udah ada correction grenade bakal coba lempar di sana Glue Melter. Lozi jatuh tenang dan oleh seorang Amora bakal datang serangan balasan, tapi sayangnya Steffi? di sana masih bisa digocek. Steffi mungkin udah diaktifkan tapi bakal landmine. Oh, ternyata masih bisa selamat tapi jarak jauhan GRC Eki berhasil dapetin Dudes dan Amora masih standstill mencoba menyelamatkan diri walaupun harganya adalah dua temannya sendiri. Sekarat sudah Amora. Logos mau gak mau harus masuk ke dalam. Depan persis dikagetin sama player dari seorang Ikal di sana dan Ospora adalah last man standing. Depannya udah ada Souza ngidupin temennya, ngidupin Lozi, ngidupin Darkol. Apakah masih ternotis satu player di sana, Julia? Waduh, ternyata ada Souza yang berhasil dijatuhkan. Ospora tidak terdeteksi pergerakannya. Seorang diri coba untuk melakukan ending, tapi Madura Prime dari atas ada Razor diam-diam. Itu kan yang dari awal pertempuran, dia udah ngebaca timingnya. Cerdas banget dari seorang Razor. Kenapa gue bilang gitu? Karena dia di atas dari awal, tapi ketika melihat kedua tim masih utuh, dia nggak keluar sama sekali. Pas ngelihat tinggal ada dua orang aja, dia nongol. Dapat satu kill, bahkan Lozi pun berhasil ter-knockdown. Kali ini apa yang akan dilakukan seorang Ikal? Coba untuk display lagi oleh seorang Kazu Razor kali ini. Tapi kita lihat Razor akan melakukan target selanjutnya ke arah seorang Ikal. Harusnya Darkol dari belakang, awas hati-hati. Enggak, kayak Darkol bakalan pergi begitu aja. Keputusannya sangat bijak aja, Sven. Keputusannya yang sampai bijak karena gini, circle udah jalan Julia dan lu kelar dari factory sampai clock tower. Jangan sampai clock tower deh, lu sampai jalan raya dulu aja. Itu udah pasti bakal ditatakin sama teman-teman dari Galaxio. Kalau dari arah RRQ harus pos di peringkat 9 ataupun 8, itu hitungannya 6 tambah 2 atau tambah 3 aja Julia. Jadi secara placement point di sini RRQ masih butuh yang namanya placement point yang lebih tinggi lagi dari cuman 9 atau 8. Syukur-syukur bisa masuk top 5 karena kalau ngelihat circle yang kayak gini, nice-nya adalah sisa player dari RRQ-nya langsung lari menuju ke arah area tengah map. Yang mana tadi sempat di-revive sama teman-teman dari RRQ yang masih ada di Factory. Tapi ingat tadi sempat gue mention bahwa di Central Circle itu udah ada 4 tim sekaligus. Yang mana ketika teman-teman dari luar zona masuk ke dalam circle, PR-nya cukup banyak. Apalagi yang sisa seorang diri kayak tadi. Itu bakal membuat dia menjadi kayak apa ya? Kayak ikan dikasih ke tumpukan kucing yang ada. Dan bahkan ada satu tembakan dari seorang Kimit kali kan seorang Darkol yang tidak mampu dialau. Langsung terjatuh begitu saja di luar zona. Gue rasa gak ada harapan untuk personal dari Eclipse. Ada Ray dengan handgunnya. Tapi ternyata Ray-nya pun berhasil dibantu oleh seorang Abbas. Dengan penggunaan snipernya Gedai. Menyusul. Abbas 2 kill berhasil didapatkan atas Sales Alpha Inc. EVOS Divine diam-diam mengubah permainan di mana maybe pun berhasil dilakukan oleh Mr. 05. Sementara Galaxy dengan 1 poin eliminasi yang masih bertahan. Mengawasi kampanye yang mereka tepati. Sepakat dan ini semakin panas lagi apalagi sebenarnya ternyata circle narik ke arah EVOS Divine. Waduh. What a Divine. Masih ada JRC yang akan berperang di arah bawah clock tower. Surya di sana berhasil dapetin legal dan udah langsung dia begitu saja. Eki berhasil dapatkan Razor. Masih ada Mario juga yang harus jatuh ternak dan tapi harus segera ditolong harusnya dan pada RSS. Alphaing harus buat di peringkat ke-8. 7 tim tersisa dan 24 orang yang survive Julia. Waduh, 24 orang yang survive kali ini. Di mana dari GRC harus berhadapan dengan Island of God. Oh my God, ini akan menjadi perebutan compound dan juga jalur rotasi menuju ke arah circle yang lu lihat. Mereka mau gak mau ke dalam circle harus nyebrang Pak. Ini mereka harus ketemu dulu baru bisa masuk ke dalam circle. Tapi Arki Kanzu pun harus di posisi ke-7. 05 di sisi lain menunjukkan kebolehannya Lim dengan granatnya masuk ke arah seorang Lord kali ini. Namun Mario dengan Mas Seven yang masuk ke dalam rumah ternyata tidak terlalu cepat responnya. Harus dijatuhkan kembali. Terkena bumerang dari serangannya sendiri. Namun ada seorang Eki coba melakukan backup. Sayang sekali pintu masuk ditutup oleh beberapa granat dari seorang Lim. 1 jump shot. Pengaktifan Temptana respect terhadap musuhnya membuahkan 1 knockdown untuk seorang Lim. 7 poin eliminasi kali ini sudah diawasi oleh teman-teman dari tim GRC. Di mana sudah mulai menciut lagi menyusul ke arah GRC kali ini. Di depan udah banyak orang banget tapi mau nggak mau harus jalan. Ada Eko Esport dari sisi kanan, EVOS Divine juga sudah menunggu mereka di arah atas Ajis Fan. Makin sengit dan sayang Eko Esport harus posisi peringkat ke-6 GRC. Harga yang mereka harus bayar adalah seluruh hujan peluru yang datang dari EVOS Divine dan juga Opi Gripping Bang. Still alive dengan pelontarnya. Dia berhasil dapetin 1 tapi dari Sami 05 siap dengan SPD-nya Door. Eki bakal kehilangan temannya Surya di sana bakal coba langsung tatakin lagi dan dikeker terus sampai arah. Jack Prodet bakal tumbang. Tapi masih ada Ahnaf yang lagi-lagi berbuat onar dengan pelontar. Lu ingat di match sebelumnya bermudah Ahnaf berhasil dapetin pelontar ke arah JRC. Sekarang terjadi lagi. 1 tim lagi 3 orang apa yang terjadi? Sisa dari JLX
tinggal dari OP Griffin. Tapi Anaf, salah satu key player MHD menjadi korban selanjutnya. Masih ada Rama dan juga teman-teman dari OP Griffin yang baru mendapatkan 2 poin eliminasi dan bakal langsung dijemput. Dijemput sana Kilan sampai dengan hasil Corbuzier tumbang di peringkat ketiga. OP Griffin mungkin punya 5 poin eliminasi dan 4 lawan 4 harusnya di sini. Tapi EVOS kehilangan kesempatan kalau dia nggak buru-buru masuk dan ngamanin angle yang ada. Dan udah lihat 2-2 posisi EVOS saat ini. Dan juga satu orang dari OP Griffin udah jatuh knockdown. Masih bakal keker oleh seorang Jebeng. Hati-hati. Beyond mencoba melakukan play pada saya. Tapi Kelvin, kenapa? Res juga kenapa? Dan kelihatan masih dalam jangkauan dari seorang Rama. Tetap dipantau. Dan EVOS lagi menang jumlah banget di sini. Bakal berapi-api. Apakah ini bakal menjadi Buya untuk EVOS divide lagi dipermudah? Karena kalau lu perhatiin, Beyond mungkin jatuh knockdown. Tapi dia bakal coba langsung diras oleh 05. 05 sudah di depan mata. Bakal langsung surprise attack. Udah kelihatan ada yang jump shot. Rama A bakal dikagetin. Ada Steppy. Udah buka keluar juga. Di atas satu lantai. Turun ke bawah. Jebengan di lifetime launch ke jump shot. Satu orang lagi. Masih bisa dapat satu. Tapi pada akhirnya. Hasta la vista. EVOS divide. Kita Buya. EVOS Divine! Wow! Kedatangan EVOS garis keras kayaknya benar-benar nggak pusing EVOS Divine buat dapetin Buya. Keren, respect dari gua buat teman-teman EVOS garis keras. Dan kita melihat permainan yang sangat luar biasa baik. Tapi kalau kita ngomongin EVOS Divine, di round pertama juga mereka mainnya objektif. Di luar zona tiba-tiba adalah jatuh di last circle gitu kan. Sama halnya yang terjadi dan kebetulan kali ini mereka lebih sedikit ketemu sama tim lain. Ya. Jadi lebih aman lagi sehingga mereka bisa dapetin Buyanya. Dan yang berbeda dengan tim yang sebelumnya Buya di round 1, bahwa Eko Esport ketika ada di circle mereka nggak fight. Kalau EVOS Divine di circle mereka udah fight duluan. Jadi mereka dapat kill yang lumayan banyak. Yes. Welcome back Faris. Dan ini dia Buya, presented by BCA. EVOS berhasil mendapatkan Buya untuk kedua kalinya di matchday yang berbeda dengan map yang sama. Gokil sekali, tapi ada